Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode 101 bagian kedua. Namun sebelum masuk ke inti pembahasan spoiler alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Dikarenakan film donghuanya belum rilis, maka animasi yang sesuai untuk menyampaikan alur ceritanya diambil dari versi komik atau dari versi manhwa yang telah diberikan oleh pihak studio. Sementara buat teman-teman yang pengen nonton donghuanya versi VIP, bisa bergabung di channel kedua YouTube Mimin. Linknya ada di kolom komunitas channel ini, dimana untuk spoiler dan alur cerita akan dibahas di channel ini. Sementara untuk film donghuanya akan diupload di channel kedua. Sekian dan terima kasih informasi dari Mimin. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Yuho mengatakan jika mereka masih membutuhkan seseorang dari anggota sekte Tang untuk tetap berada di tempat ini dan mengatur segalanya. Oleh sebab itu, Yuho meminta kepada Bebe untuk tetap berada di dalam sekte Tang. Meski Bebe ingin menolak hal tersebut, namun Susan Si mengatakan jika ucapan adik junior mereka memanglah benar, di mana sekte Tang masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Sehingga Susan Si meminta kepada Bebe untuk tidak perlu khawatir dan menyerahkan semuanya kepada mereka. Mendengar hal ini seketika membuat Bebe tertawa. Meski ucapan Yuho memanglah benar, namun Bebe mengetahui jika mereka semua sangat mencemaskan perasaannya jika kembali bertemu dengan Tangya. Oleh sebab itu, Bebe memutuskan jika misi kali ini akan dipimpin oleh Yuho, di mana Bebe hanya bisa merasa tenang jika menyerahkan tanggung jawab ini kepadanya dan membawa mereka semua kembali dengan selamat. Tidak berselang lama, Yuho kemudian berjanji jika dia akan kembali menemui Dong Er. Setelah rapat berakhir, Guru Xuan Zhen meminta kepada Yuho untuk datang menemuinya. Guru Xuan mengatakan jika dia telah melakukan beberapa penyesuaian pada alat jiwa manusia robot milik Yuho. Setelah mengatakan hal ini, Guru Xuan kemudian segera pergi meninggalkan ruangan sekte Tang. Singkat cerita, Yuho bersama teman-temannya segera pergi menuju pavilion Dewa Laut. Meski Yuho sebelumnya merasa sangat senang ketika kembali ke pavilion Dewa Laut, namun kali ini Yuho merasa sangat bersedih, di mana Yuho merasa kehilangan seseorang di tempat tersebut. Di mana orang tersebut merupakan Master Muen, sehingga untuk menghormati Master Muen, Yuho kemudian berlutut di depan pohon emas dan bersujud 3 kali. Sesaat kemudian, Yuho mengatakan jika dia telah kembali, di mana dirinya saat ini telah menemukan jalan kultivasi yang pernah dibicarakan oleh Master Muen sebelumnya. Tidak berselang lama, suara Elder Xuan terdengar dari dalam pavilion Dewa Laut dan meminta kepada Yuho untuk segera masuk ke dalam pavilion Dewa Laut, di mana para tetua sudah lama menunggu kedatangannya. Setelah Yuho memasuki pavilion Dewa Laut, Elder Xuan kemudian menjelaskan di mana ketika Yuho sedang menjalani kultivasi tertutup, Bebe telah menggantikan Yuho untuk sementara waktu. Menyadari jika Yuho saat ini telah tumbuh dewasa dan tidak terlarut dalam kesedihan, membuat Elder Xuan merasa cukup senang. Bahkan Yuho saat ini telah berhasil meningkatkan kemampuan jiwanya. Dikarenakan semua orang telah berkumpul, maka pertemuan Dewa Laut akan segera dimulai, di mana dalam pertemuan kali ini mereka akan membahas sebuah misi untuk menyelamatkan para sandera dari kerajaan Matahari Bulan. Singkat cerita, setelah 4 jam berlalu, Yuho pada akhirnya keluar dari pavilion Dewa Laut. Sementara itu, di sekte Tang, semua orang terlihat menyembuhkan diri
di mana semua orang yang berasal dari sekte Tang akan terlibat dengan sebuah rencana yang dibuat oleh Paviliun Dewa Laut. Singkat cerita, ketika pagi telah tiba, Yu Hao kemudian memimpin rekan-rekannya untuk pergi menuju kerajaan Matahari Bulan, di mana setelah 12 jam melintasi wilayah udara, Nan Qiushu dibuat terkejut melihat pemandangan indah tepat berada di depan mereka. Sambil tersenyum, Yu Hao mengatakan jika mereka saat ini telah sampai di tempat tujuan, di mana mereka akan menggunakan jalur laut wilayah perbatasan kerajaan Xinglo untuk menyelamatkan para sandera. Yu Hao beranggapan jika perbatasan kerajaan Matahari Bulan telah sepenuhnya dilengkapi oleh sebuah alat pengintai jiwa, sehingga kerajaan Matahari Bulan akan dengan mudah mengetahui misi mereka. Oleh sebab itu, Elder Swan memutuskan jika misi penyelamatan akan melibatkan dua tim, di mana tim yang lain akan bertugas sebagai umpan dan beranggotakan para master jiwa kuat yang berasal dari Akademi Shrek. Sementara itu, ketika anggota yang dipimpin oleh Elder Swan mulai bergerak menuju kerajaan Matahari Bulan, salah satu tetua terlihat bertanya kepada Elder Swan, apakah mereka perlu melakukan hal ini, di mana hal ini telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun, Elder Swan mengatakan kerajaan Matahari Bulan juga telah melanggar aturan, di mana mereka telah memenjarakan dari beberapa sekte yang telah mengikuti kompetisi. Meski Tetua Song mengakui jika kerajaan Matahari Bulan telah melanggar aturan, namun dia hanya khawatir jika sekte Roh Suci akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, Elder Swan mengatakan jika sekte Roh Suci tidak akan berani untuk ikut campur dalam masalah ini. Meski kerajaan Matahari Bulan lebih unggul dalam hal alat roh, namun dalam hal master jiwa, kerajaan jiwa surgawi dan bintang Luo masih jauh lebih kuat daripada kerajaan Matahari Bulan. Sehingga para master roh jahat tidak akan berani melakukan apapun, kecuali jika mereka berniat untuk bertarung habis-habisan. Elder Swan mengatakan jika mereka harus segera tiba di kerajaan Matahari Bulan untuk menarik perhatian musuh. Jika tidak, maka Yu Hao bersama rekan-rekannya tidak akan bisa melakukan tindakan apapun. Tidak berselang lama, ketika Elder Swan bersama kelompoknya tiba di wilayah kerajaan Matahari Bulan, terdapat 8 alat jiwa pertahanan kerajaan Matahari Bulan yang langsung mengunci posisi mereka. Namun Tetua Swan yang mengetahui hal ini hanya tersenyum dan langsung melepaskan kekuatan jiwanya. Secara bersamaan, ketika alat jiwa pengintai melepaskan serangan ke arah kelompok Elder Swan mampu dengan mudah memblokir serangan tersebut dan langsung menghancurkan beberapa alat jiwa pengintai. Tidak berselang lama, rekan-rekan Elder Swan lainnya juga ikut bertindak, di mana mereka segera pergi ke arah yang berbeda dan langsung merilis kemampuan jiwa masing-masing. Sesaat kemudian melepaskan serangan untuk menghancurkan alat jiwa pengintai lainnya, sehingga membuat beberapa alat jiwa kerajaan Matahari Bulan seketika hancur. Menyadari hal ini, kerajaan Matahari Bulan kemudian dengan cepat menanggapi serangan tersebut, di mana beberapa alat jiwa tingkat 6 langsung menargetkan Elder Swan bersama kelompoknya. Namun sebagai master jiwa terkuat di Akademi Shrek, Elder Swan bersama kelompoknya dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Tidak berselang lama, ketika sebuah alat jiwa pengintai melakukan pemindaian di udara, ratusan insinyur jiwa dari kerajaan Matahari Bulan terbang ke arah Elder Swan untuk menangkap mereka. Namun Elder Swan yang melihat hal ini hanya tersenyum. Sesaat kemudian menggunakan teknik gravitasi tipe domain untuk menjatuhkan para insinyur jiwa dari kerajaan Matahari Bulan. Meski perbatasan kerajaan Matahari Bulan telah diperkuat oleh 2 insinyur jiwa tingkat 9, namun 2 insinyur jiwa tersebut tidak mampu menghadapi 8 tetua yang berasal dari Akademi Shrek. Meski perang besar belum terjadi, namun Akademi Shrek kali ini telah menunjukkan kekuatannya terhadap kerajaan Matahari Bulan. Keesokan paginya, ketika berita ini menyebar ke seluruh kerajaan Matahari Bulan, seketika membuat Pangeran Sutianran sangat marah, bahkan langsung menghancurkan sebuah gelas yang berada di tangannya.
Dengan sangat marah, Sutianran mengatakan apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh pasukan yang berada di daerah perbatasan. Namun Juzi yang mendengar hal ini hanya bisa terdiam. 本宫发起斩首行动，生擒那2名绝世高手，才是本宫登顶。